Setiap warga Indonesia berhak buat berpendapat. Itu yang dijamin sama UUD 1945. Tapi sebenarnya, bisa seberapa bebas kita berpendapat? Apakah ternyata kebebasan itu ada batasnya? Biar ngerti, kita bahas dulu kenapa kebebasan berbicara itu mesti ada. Yang pasti ini gak lepas dari konsep pasar ide yang dibikin sama om ini. Jadi dia bilang, buat dapetin ide atau gagasan terbaik, semua orang itu mesti dibebasin buat ngomong, berdebat, dan berargumen, sampai muncul gagasan yang jadi pemenangnya. Nah, kebebasan ini bikin kita jadi bertukar pandangan dan menemukan kebenaran. Makanya keberagaman pendapat itu penting dan negara nggak boleh ngusik warganya, bahkan pendapat yang paling gila sekalipun. Tapi lagi-lagi pertanyaannya, bisa segila apa dan sebebas apa kebebasan berbicara itu? Oke, sekarang coba kalian aja yang jawab. Mana yang menurut kalian nggak dilindungin sama prinsip kebebasan berbicara? Kalau kalian jawab B, selamat. Artinya kalian bisa tahu batas dari kebebasan berekspresi. Jadi, meski nyebelin kritik, perbedaan pendapat, bahkan ejekan itu nggak dilarang sama hukum, selama nggak ngancem orang lain. Biar gampang, filsuf yang tadi punya prinsip yang namanya harm principle. Katanya, kebebasan itu dibatasi sama ucapan yang mengancam kebebasan orang lain. Misalnya, kebebasan orang buat hidup dan merdeka. Ini makanya orang-orang yang bercanda bom di bandara, tukang ngasih ucapan genit di jalan raya, atau menyebar video nggak senonoh di media sosial bisa ditangkap. Tapi sayangnya batasan ini juga bisa disalahgunain sama negara. Misalnya, di negara ini yang larang media, praktek beragama, dan bahkan kumpul-kumpul warga. Orang yang kritik pemerintah bakal ditangkap dan dimasukin ke tempat pendidikan ulang. Dan di sana, mereka disiksa. Gimana dengan negara kita tercinta? Nyatanya di Indonesia masih banyak orang yang ngebungkam, bahkan mencarain orang lain yang punya gagasan beda atau ngasih kritik yang nggak mereka suka. Tapi sebenarnya urusan larang-melarang ini bukan hal baru, karena bahkan udah ada sejak peradaban berkembang. Bapak filsafat barat ini, misalnya, dihukum minum racun karena gagasannya dianggap bikin sesat anak muda Athena. Atau saintis hebat ini yang dihukum sampai akhir hayatnya karena beda pendapat sama otoritas agama. Dan sekarang bayangin, apakah semua kehebatan zaman yang kita punya bakal ada kalau gagasan mereka nggak pernah ada? Atau mungkin aja ada gagasan-gagasan yang mampu mengubah dunia yang masih terkubur disensor oleh pihak berkuasa. Ya, prinsip kebebasan berpendapat ini juga bikin pemerintah harusnya nggak boleh bikin peraturan yang ngebungkam suara, nutup media yang kritis dan vokal, apalagi bikin aktivis di penjara gara-gara kritik mereka. Oke, jadi mengkritik boleh, mengumpat, nggak dilarang negara. Tapi kalau ngajak ngeroyok orang, itu baru nggak boleh. Dan seperti biasa, terima kasih. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah? Ya memang tidak sih. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk Ibu. Kalau Ibu harus ke pasar, lalu untuk... Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya, Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es tong-tong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula, boros sekali kalau kita izinkan membeli es tong-tong setiap hari. Tapi, kasihan juga kalau tidak diizinkan. Ita sangat suka es tong-tong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain, tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama Ita tidak lagi minta dibelikan es tong-tong. Oh ya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide.
Bagaimana kalau kita beli motor bekas aja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Banteng atau kepala banteng merupakan lambang dari sila keempat Pancasila. Banteng digunakan untuk melambangkan sila keempat Pancasila karena ia merupakan hewan sosial yang suka berkumpul. Seperti halnya musyawarah, orang-orang akan berdiskusi dan berkumpul untuk memutuskan sesuatu. Banteng juga suka berkumpul dan jiwa sosial yang tinggi. Ia jadi salah satu kawanan hewan yang kuat. Hal ini juga bisa berlaku untuk menggambarkan kita sebagai masyarakat Indonesia. Semakin rakyatnya berkumpul, bersatu dan bermusyawarah, maka Indonesia akan bisa mewujudkan cita-citanya. Karena itu, tidak heran kalau banteng jadi pilihan yang tepat untuk melambangkan sila keempat Pancasila. Makna sila keempat dalam Pancasila. Sila keempat dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dalam sila ini adalah kita sebagai warga Indonesia punya hak, kedudukan dan kewajiban yang sama, tidak ada yang membedakan. Meski punya hak masing-masing, kita juga perlu memperhatikan kepentingan bersama dan tidak egois. Kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Untuk itu, masyarakat Indonesia harus melakukan musyawarah sebelum mengambil keputusan. Hal ini dilakukan untuk menghargai pendapat satu sama lain. Selain itu, bermusyawarah juga membuat kita bisa menemukan jalan keluar yang baik dan adil untuk banyak orang. Penerapan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menerapkan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan beberapa hal. Misalnya, selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Tidak memaksakan kehendak atau pendapat saat bermusyawarah. Menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Selalu mengutamakan kepentingan bersama, baik itu untuk sesama masyarakat, bangsa, atau negara. Ikut menyampaikan pendapat jika sedang berdiskusi atau bermusyawarah. Bentar lagi setelah kita bakal ada bulan ketahuan sisa calonnya ada Amira dan Arul. Kalian udah tahu info ini belum guys? Pasti dong, gosip sekolah mana yang gak gue tahu. Ah, emang iya? Bisa-bisanya gue ketinggalan. Gue sih bakal milih si Arul. Soalnya sebenarnya Arul udah pernah jadi wakil kelas di SMP Cikini 79. Pasti sebenarnya udah ada pengalaman.
Gue sih bakal milih merah karena kalau misalkan kepasangan cewek itu lebih keren. Iya, keren. Guys, dia milih Amira. Dia sama di dalam kelas sifatnya terlalu ambisius. Dia ingin kemauannya menjadi kenyataan. Terus kita itu nggak boleh berburuk sangka kepada siapapun. Oke deh. Man, lu bantuin gue manipulasi data gak? Enggak mau, itu curang. Lu tau kan kalau ketahuan kasus-kasusnya bakal gimana? Masa khawatir, gue juga bakal mau kok. Kan gue bakal minta maaf doang. Gue gak mau, lu aja. Kalau gitu sih emang gue. Kalau lo gak mau bantuin gue, nanti rahasia lo bakal kebongkar. Ya iya Mei, gue bakal bantu lu. Udah, nggak usah khawatir, Roman. Pasti kita bakal menang. Tapi Mei, cara yang lu pakai ini kan Apa sih, Roman? Pasti kita bakal menang. Kalau kita menang, kita bisa mengubah sekolah ini. Amira, Rohman, apa yang sedang kalian bicarakan? Enggak kok, Pak. Kita cuma lagi bahas tugas doang kan? iya kok Pak, nggak ada apa-apa. Katanya ada permasalahan dalam pemilihan OSIS ini. Saya kurang tahu akan hal itu, Pak. Oh, ya sudah. Padahal gue kan milihnya Ari. Kenapa yang ditulis Amira? Emang iya? Pemilihan gak tahu sekalian nih, selalu banyak yang bilang mereka nggak bisa milih karena mereka nggak ada daftar. Gue juga merasa hal yang sama. Dari mereka itu mengaku bahwasanya dia sudah mengisi suara, tetapi dia belum memilihnya. Maaf Mei, kecurangan ini gak bisa gue lanjutin. Mei, gue tahu ya apa yang lo lakuin. Lu sengaja kan ngapusin nama ada daftar pemilih dan masukin hasil suara? Enggak, itu nggak bener. Lu iri ya sama gue gara-gara gue populasi di sini. Ini buktinya kalau lu curang dalam pemilihan OSIS. Pasti ini semua benar. Amai, Bapak kecewa dengan kamu karena kamu melakukan kecurangan dalam pemilihan OSIS ini. Maafin saya, Pak. Saya cuma pengen menang doang kok. Iya, Pak. Maafin saya juga pengen menang kok. Iya Pak, maafin saya. Ya, jangan diulangi lagi ya. Karena itu tidak boleh, curang dosa ya. Setelah pemilihan OSIS kedua kalinya, selamat Ananda Ahrul mendapatkan voting terbanyak di Seman Cikini 79. Terima kasih kepada Bapak Afif serta mempercayai saya sebagai ketua OSIS saya SMA Cikini 79. Semoga saya bisa menjalankan tugas saya dengan baik. Terima kasih semuanya. Itu dia nggak sih yang kemarin? Gue sih malu jadi dia. Oh dia. Lo kalau mau menang gak usah curang. Peace.